Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how's life? I hope that you are fine right now so we can learn together about tenses. Nah, but before that, don't think that tenses could be hard for you. Jadi jangan berpikir kalau misalnya tenses itu bakal masih rumit memahami jalan pikiran dia kan ya. So, kita akan belajar simple present. Nah, simple present ini adalah salah satu tenses yang paling dasar dan juga tenses yang paling sering digunakan dalam kalimat bahasa Inggris gitu ya. So, check it out. Pertama kita harus memahami dulu fungsi dari simple present. Jadi kayak gini teman-teman. Kalau misalnya di bahasa Indonesia kan kita akan mengetahui ya, maksudnya ada masa sekarang, masa lalu, dan juga masa yang akan datang gitu. Nah, bahasa Inggris juga kayak gitu. Jadi ada present, kemudian ada past, and also future kayak gitu. Nanti kita akan membaginya dalam 3 sesi. Nah, akan tetapi bedanya teman-teman ya. Kalau misalnya di bahasa Indonesia, misalnya ketika masa sekarang, saya bilang saya sedang makan. Kemudian misalnya saya sudah makan ya. Kalau masa lalu saya sudah makan. Masa yang akan datang saya akan makan. Lah, makan dari dari bentuk masa sekarang, kemudian masa yang sudah terjadi, dan juga masa yang akan datang, itu kan masih tetap. Bedanya kan cuma dikasih sedang, akan, dan sudah. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris, itu berbeda gitu loh. Jadi ada beberapa perubahan, sehingga we have to know it, so nanti kita akan bisa mempraktikannya gitu di tenses ini kalau kita paham tentang materi ini gitu ya. So nanti kita akan pada sesi ini kita akan belajar tentang tenses. Jadi ada simple present pertama, kemudian nanti ada present continuous, kemudian present perfect, dan present perfect continuous. Nah, sekarang kita ke simple present dulu ya. Ini yang paling dasar soalnya. Yang pertama kita ke fungsinya dulu. Jadi fungsi yang pertama adalah general truth atau menyatakan fakta umum. Maksudnya fakta umum adalah fakta yang kebenarannya itu sudah diakui oleh khalayak umum gitu ya. Contohnya the sun rises in the east. Jadi matahari terbit dari timur seperti itu. Itu kan sudah kebenaran umum gitu kan. Lah kalau misalnya matahari terbit dari barat kan nanti jadi kiamat gitu kan. Nah, itu salah satu contohnya. Atau misalnya ada contoh lain, misalnya seminggu ada 7 hari kayak gitu loh ya. You understand? So itu berarti kita pakai simple present. Nah, fungsi yang kedua adalah menyatakan habitual action atau kebiasaan atau rutinitas gitu ya. Kayak misalnya he goes to school. Jadi dia pergi ke sekolah, atau misalnya he works in the bank gitu ya. Jadi sebuah rutinitas keseharian yang kita lakukan sehari-hari. Nah, dari 2 fungsi ini kita langsung kepada contohnya dulu ya. Yang pertama kita masuk kepada formnya. Kita masuk pada formnya. Jadi bentuk bentuk dari simple present itu rumusnya adalah pertama ada subjek, kemudian verb 1 plus s atau is plus objek gitu ya. Terus kita sekarang masuk kepada contohnya. You play gadget. Nah, mana subjeknya? Ini ya, subjeknya you. Kemudian play di sini adalah verb 1-nya. Kemudian gadget dia menjadi objek. Nah, kenapa kita pakai play? Kapan kita menggunakan s dan es? Kita lanjut ke bawah. Ya, nanti akan saya jelaskan di sini. Jadi nanti kalau misalnya she, it, kemudian he, kemudian juga noun, seperti kemarin kita sudah belajar noun, ada misalnya Maria atau Helena atau Mario, itu kan nama orang dia jadi noun, itu nanti kita pakai s atau es gitu ya. Verbnya maksudnya. Nah, sekarang kita masuk pada contoh yang kedua, yaitu ketika dia jadi negatif. Tadi kan kalimatnya positif ya, jadi it's very easy, ada subjek, kemudian verb 1 dan objek. Nah, kalau misalnya sekarang kita pakai yang negatif, jadi subjek, do or does ini ya, do not or does not, kemudian verb 1, kemudian objek. Kita masuk pada contohnya lagi. Tadi you play gadget.
kemudian langsung aja ditambahi seperti kemarin kita belajar auxiliaries, itu kan do itu kan bisa dipakai kepada simple present ya. Jadi you don't play gadget gitu. Don't di sini sebagai auxiliaries ayu dewe, atau kalau untuk memudahkan bisa ayu dewi gitu ya. Pokoknya kalau misalnya kata gantinya adalah ayu dewi, berarti dia nggak pakai s atau es gitu ya. Nah selanjutnya she, karena she tadi pakai s atau es, tergantung nanti verbnya ya. Jadi dia pakai does not. Jadi she doesn't play gadget gitu ya. Jadi she di sini dia sebagai subjek, doesn't karena dia kata gantinya adalah she, sehingga dia harus pakai does not, doesn't ya. Kemudian play kembali ke verb 1, gadget kembali ke objek, seperti itu. Nah sekarang kita ke interrogatifnya. Interrogatif kita do kemudian does. Jadi kalau misalnya tadi kan langsung ke contohnya, do you play gadget gitu ya. Jadi apakah, kalau diartikan apakah kamu bermain gadget gitu ya. Kemudian jawabnya yes I do. Kalau misalnya no I don't gitu. Terus selanjutnya kalau misalnya dia she, karena dia she kan pakai does tadi ya, sehingga pertanyaannya juga pakai does. Does she play gadget? Jadi bukan plays lagi ya, tapi sudah masuk ke verb satu lagi. Jadi does she play, gak ada s-nya. Does she play gadget? Apakah dia bermain gadget? Kalau misalnya jawabnya yes, berarti yes she does. Tapi kalau enggak, berarti no she doesn't gitu ya. Oke, ini kira-kira yang yang bisa kita pahami ya. Kalau misalnya seperti yang sudah saya sampaikan, kalau misalnya ayu dewi, maka dia nggak pakai s atau es. Jadi dia nggak pakai s atau es. Kalau misalnya kata gantinya ayu dewi. Kemudian pemakaiannya ketika dia di interrogatif dan ketika negatif itu pakai do. Oke? Nah kalau misalnya she, he, it, kemudian ada noun, maka dia pakai does atau nanti ketika verbnya ditambahi s atau is. Jadi does ini dipakai ketika nanti dia jadi negatif atau interrogative gitu ya. You got it? Nah sekarang pertanyaannya adalah kapan sih kita nambahin s atau es dalam verb gitu ya, atau dalam kata kerja bahasa Inggris. Yang pertama, kalau dia berakhiran ss. Jadi kita akan menambahi es. Kita menambahi es itu kalau misalnya akhir dari verb tersebut itu ss, double s. Misalnya apa? Miss. Miss artinya apa? Miss. Kangen ya, I miss you. Tapi kalau misalnya she misses me misalnya gitu, dia kangen sama aku. Ditambahi es di sini. Nah, selanjutnya kalau misalnya dia berakhiran ch. Ch ya. Contohnya apa? Watch. Watch. What is the meaning watch? Ya, watch adalah menonton gitu ya, atau menyaksikan. Nah, watches ditambahi es. Oke. Jadi kata dasarnya adalah watch, kemudian ditambahi es. Nah, selanjutnya kalau misalnya dalam verb itu diakhiri oleh x, kayak misalnya fix, artinya memperbaiki ya, misalnya fixes, ditambahi es right now. So kalau misalnya dia juga akhiran o, kayak misalnya tadi go, karena he jadi goes gitu ya. Jadi o berarti goes gitu ya bacanya. Nah itu kalau ditambahi is. Selanjutnya kalau misalnya dia ditambahin is, ini ya, kalau misalnya dia ditambahin is gitu, itu apabila ada konsonan, maksudnya ada verb yang akhirnya itu y dan sebelumnya itu adalah huruf konsonan. Contohnya apa? Fly. Nah, ini akhirnya kan y. Nah, kemudian di sini hurufnya konsonan l kan, f, l sama y. Nah, l di sini karena dia konsonan di sini, maka dia ketika penambahan es itu bukan es ya, tapi ada i-nya. Jadi flies ini, flies. You got it? Selanjutnya yang terakhir, apabila ada verb yang berakhiran y, tapi sebelumnya itu huruf vokal, kayak misalnya tadi play, ini kan akhirnya huruf y. Nah, sebelumnya kan huruf vokal, sehingga dia ditambahi s gitu, jadi plays. You get it?